kasih. Shalom adik-adik GC, bertemu lagi dengan Kak Fani di GC GPI Crown Palace. Gimana kabar adik-adik semua? Wah, pasti dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mau tanya, ada yang ingat tema kita minggu lalu? Wah, pintar ya. Tema kita minggu lalu ialah menerima damai sejahtera. Minggu ini kita akan belajar mengenai menerima sukacita. Adik-adik, pada bersukacita semua tidak hari ini? Pada bersukacita ya. Sebelum mulai ibadah, kakak ajak untuk kita berdoa pada Tuhan. Adik-adik, jangan ada yang main, ngobrol, ataupun makan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kami boleh berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang sehat dan bersukacita Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah. Kiranya Engkau yang tutup bungkus ibadah kami hari ini, Engkau yang ajari kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, Engkau yang hadir dalam setiap hati kami. Ajari kami Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Nah adik-adik masih siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita semangat, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di
sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Tiada yang dapat memisahkan
Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang manis, pasang telinga, perhatikan firman Tuhan. Yang siap, katakan haleluya. Oke, luar biasa. Kakak percaya adik-adik semua sudah siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Tidak ada lagi yang lari-lari ataupun tidak memperhatikan, tapi semua duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan setelah kita memperingati Paskah di waktu yang lalu. Siapa yang ingat apa itu Paskah? Ya, betul. Paskah adalah memperingati bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Ya, hari Jumat Agung, Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Nah, kemudian di hari Paskah, Yesus mengalahkan maut, dan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Ingat tadi ada lagunya? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Nah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Saat ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dan kita akan membahas dari Yohanes 20, ya. Dari Yohanes 20 dan sebelumnya kakak ingin menyampaikan bahwa dari kebangkitan Yesus, apa dampak yang pengaruh untuk kita semua? Dan pengaruhnya adalah yang pertama, kita akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera. Kemudian menerima sukacita, memberitakan Injil, dan keempat adalah dipenuhi Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah belajar poin yang pertama, yaitu damai sejahtera. Nah, di mana murid-murid Yesus mendapatkan dan menerima damai sejahtera yang dari Allah Bapa sendiri, dari Tuhan. Nah, minggu ini kita belajar poin yang kedua, yaitu menerima sukacita. Yuk kita baca dari Alkitab kita, Yohanes 20 ayat 20. Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Dan adik-adik, di saat masa setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat itu murid-murid sangat sedih, galau karena Yesus dan guru mereka sudah mati. Mereka sangat bingung apa yang harus mereka lakukan. Tapi oleh karena kasih Yesus kepada murid-muridnya, Yesus menampakkan diri. Yesus mendatangi murid-muridnya, ingin menunjukkan bahwa Yesus yang mereka sembah ada hidup. Nah, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus memiliki kuasa dan ia benar-benar Allah. Saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya. Dan murid-murid sangat bersukacita. Nah, Yesus tidak hanya menunjukkan dengan kata-kata saja,
tapi juga mempersilahkan mereka memegang tangan, kaki, serta lambung yang berbekas paku dan tombak. Mereka semua menjadi yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Dan apa yang terjadi? Apakah murid-murid takut lagi? Tidak. Murid-murid sangat di sini dikatakan bersuka cita. Artinya mereka bahagia. Yes, bahagia ya. Karena mereka percaya bahwa Yesus yang guru mereka sudah hidup, ya. Mereka nggak takut lagi, nggak khawatir lagi, ya. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Yesus tidak meninggalkan murid-murid, juga Yesus tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Bersama Dia yang telah bangkit selalu ada sukacita. Nah, adik-adik, pernahkah kalian merasa takut, misalnya takut disuntik, takut untuk ingat waktu beberapa tahun yang lalu kita harus divaksin ya, beberapa anak-anak harus divaksin, atau mungkin takut diimunisasi, atau mungkin takut menghadapi ujian, nah, atau tes, atau ulangan, apapun itu. Nah, ketika kalian takut, kita dapat menyerahkan rasa takut kita kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan berikan kami kekuatan. Nah, ketika kamu melewati semua itu, melewati semuanya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, dan kamu boleh melewati, kalian akan mendapat sukacita yang melimpah. Ya, kakak juga pernah, kakak takut. Waktu itu pernah takut, suatu hari kakak akan dioperasi. Nah, kakak takut, kemudian kakak berdoa, Tuhan minta kekuatan dari Engkau. Dan kemudian kakak berdoa sungguh-sungguh, kemudian operasi berjalan dengan lancar, semuanya baik, dan ternyata kemudian kakak menerima sukacita yang melimpah. Jadi pernah merasa takut? Nah, jangan khawatir, karena Yesus selalu ada bersama kita. Dan kemudian semua rasa takut kita akan tergantikan dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Serahkan segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu kepada Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Maka sukacita akan melimpah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, saatnya kita berdoa datang kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, di mana kami sudah belajar dan mengerti bahwa Engkau telah mati dan bangkit untuk kami semua. Bahkan Engkau bersedia memberikan damai sejahtera, sukacita untuk kami semua, untuk melewati hari-hari kami bersama Engkau. Biarlah firman ini, hari ini yang kami boleh dapatkan, boleh mengingatkan kami, membentuk kami, dan menyentuh hati kami, sehingga kami juga boleh selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau sendiri Allah yang selalu menuntun kami. Kami tidak takut lagi, kami akan beroleh sukacita yang melimpah daripada Engkau. Bila hidup kami boleh berserah kepadamu, kami boleh selalu taat kepadamu Tuhan. Kami boleh selalu mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian.
Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.